Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang kontradiksi hadis dengan Al-Qur'an. Yang mana hal ini bagian dari metode benar memahami hadis ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian ikhtilaful hadis atau bisa kita sebut kontradiksi hadis. Kontradiksi hadis adalah sebuah hadis yang bertentangan atau kontradiksi dengan Al-Quran atau hadis semisalnya ataupun akal. Jadi ikhtilaful hadis itu terjadi dengan hadis yang lain dan hadis dengan Al-Quran ataupun hadis dengan akal. Dikutip dari kitab At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah karya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Perbedaan antara mukhtalaful hadis wal mushkilul hadis wa ta'arudul hadis. Ada istilah yang berkenaan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mukhtalaful hadis, mushkilul hadis, dan ta'arudul hadis. Yang pertama, mushkilul hadis itu lebih umum daripada mukhtalaful hadis. Mushkilul hadis itu mencakup segala hal, masalah atau kontradiksi yang terjadi atau yang terdapat pada hadis. Sedangkan mukhtalaful hadis adalah khusus pada hadis-hadis yang diduga nampaknya atau zahirnya itu terjadi ikhtilaf atau kontradiksi di antaranya, atau di antara keduanya, atau di antara hadis-hadis yang lain. Yang kedua, mukhtalaful hadis itu terjadi pada setiap nas yang ada. Kemudian datang suatu nas yang lain yang bertentangan pada sifatnya pada nas-nas yang di awal tadi. Adapun ta'arudul hadis adalah menerima dua nas syar'i yang mana yang satunya itu menolak maksud ataupun isi salah satu dari nas tersebut. Sebab-sebab terjadinya kontradiksi di antara nas syar'i. Yang pertama, nas syar'i itu terkadang datang menggunakan sigoh umum dan terkadang menggunakan sigoh khusus. Dan kadang-kadang yang dimaksud nas itu umum, tetapi yang dimaksud itu khusus. Kemudian nas itu berbentuk sigoh umum, akan tetapi sigoh khusus, akan tetapi yang dimaksud sigoh umum. Dan diduga di antara kedua nas tersebut ada kontradiksi atau ikhtilaf. Yang kedua,
ada di antara dua nas yang menggunakan lafaz mutlak dan yang satu lagi muqayyad, maka diduga di antara keduanya itu terjadi kontradiksi atau ikhtilaf. Yang ketiga, adanya pada salah satu rawi hadis itu celah, atau dalam istilah hadis disebut wahmun wa ghalat. Yang keempat, adanya kontradiksi itu terkadang dikarenakan pemahaman mujtahid terhadap nas tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa ulama memandang suatu nas itu selalu berbeda-beda, dan hal ini dimaklumi. Yang kelima, ada dua nas yang datang menetapkan akan suatu hukum yang berbeda-beda. Kemudian kedua nas tersebut diduga terdapat kontradiksi. Kemudian yang keenam, dalam suatu nas tersebut terkandung lafaz hakiki dan lafaz majazi. Maka dari situ disebabkan adanya kontradiksi atau ikhtilaf. Yang ketujuh, terdapat pada salah satu nas itu yang satu nasih dan yang satu lagi mansukh. Kemudian sebagian mujtahid belum mengetahui atau tidak mengetahui yang nasih dan maksud di antara kedua nas tersebut. Maka diduga oleh para mujtahid atau oleh sebagian orang terdapat kontradiksi di antara kedua nas tersebut. Pembahasan selanjutnya, syurutut ta'arud bainan nusus asy-syar'iyyah. Syarat-syarat terjadinya kontradiksi di antara nas syar'i. Yang pertama, ittihadul mahal. Maksudnya, kedua dalil yang bertentangan berbeda dalam menentukan hukum. Yang kedua, ittihadul waqti. Antara dalil yang mengalami pertentangan harus terjadi dalam satu masa dalam menentukan hukum. Yang ketiga, wujudul ikhtilafi wa tadad bainan nassaini. Terjadi atau adanya kontradiksi di antara kedua nas tersebut. Yang keempat, ayyakuna nassani qat'iyain fisubut wa dilalah. Maksudnya, kedua dalil tersebut berada dalam derajat yang sama dalam menentukan hukum. Turukul fahmi bi ikhtilafil hadis lil Quran. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memahami kontradiksi yang terjadi antara hadis dengan Al-Quran. Dikutip dari buku Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, apabila kita menemukan hadis yang berkontradiksi atau bertentangan dengan Al-Quran, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan jam'u baina riwayataini. Dan apabila tidak memungkinkan, kita dapat melakukan cara yang kedua, yaitu menentukan mana nasihnya dan mana mansukhnya. Tentu saja
hal ini juga bertentangan karena di antara ulama, karena ada di antara 4 imam mazhab yang tidak membolehkan nasrul hadis bil Quran, dan kita tidak membutuhkan atau tidak dapat mentarjih antara sunnah dengan Al-Quran, karena tentu saja Al-Quran itu lebih kuat daripada hadis. Pandangan-pandangan ulama tentang ikhtilaful hadis atau kontradiksi hadis. Di sini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, maslakul mutasyaddidin, yang kedua, maslakul mutawassi'in, dan yang ketiga, maslakul mutawassitin. Yang pertama, maslakul mutasyadidin, pandangan yang keras. Pandangan ini diikuti oleh salah satu ulama, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat kontradiksi hadis itu hanya terdapat di antara 2 hadis saja. Kemudian yang kedua, maslakul mutawassi'in, pandangan yang tengah-tengah, tidak keras ataupun tidak maslakul mutawassi'in, itu yang dibilang maslakul mutawassi'in adalah ulama yang memperbolehkan atau yang berpendapat bahwa ikhtilaful hadis atau kontradiksi hadis itu terdapat antara hadis dengan hadis, yang bertentangan dengan Al-Quran, ataupun akal, ataupun ijma. Kemudian yang ketiga, maslakul mutawassitin, itu pandangan ulama yang berpandangan bahwa perbedaan hadis itu ada pada kontradiksi hadis itu terdapat pada hadis dengan Al-Quran ataupun hadis dengan hadis yang lain ataupun hadis dengan akal. Ahamiyatu hadal pan, pentingnya ilmu ikhtilaful hadis. Mengutip perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Taqrib, dan diikuti oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tadribur Rawi, bahwa ilmu ikhtilaful hadis ini salah satu dari ilmu yang sangat penting, karena ilmu ini sangat dibutuhkan atau dapat menyempurnakan para imam-imam hadis, fikih, dan usul fikih yang meneliti tentang makna-makna yang terkandung pada nas, sehingga dapat memperoleh makna yang detail atau yang dimaksud. Baiklah, sekarang contoh tentang kontradiksi hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis badal haji dan kontradiksinya terhadap Al-Quran. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari meriwayatkan, seorang perempuan dari Khos'am menghadap Rasulullah SAW pada musim haji di Mina tahun 10 Hijriah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah berlaku kepada ayahku yang telah tua renta. Ia tidak mampu untuk menaiki kendaraan. Apakah aku dapat menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya, silakan kamu menghajikannya." Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain dengan syarat
bahwa dirinya telah melaksanakan manasik haji. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Seorang laki-laki berkata saat talbiyah, "Labbaik an Syubrumah," atau "Aku memenuhi panggilanmu atas nama Syubrumah." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah Syubrumah itu?" "Ia saudaraku," jawabnya. "Apakah dirimu telah melaksanakan haji?" tanya beliau lagi. "Belum," jawabnya. Maka beliau bersabda, "Hajikan dulu dirimu, baru kemudian untuk Syubrumah." Dua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh melakukan amal soleh dan menghadiahkan pahalanya untuk orang lain. Orang lain ini mendapatkan pahala tersebut tanpa melakukan amal apapun. Pengertian ini menurut sebagian orang telah menyalahi dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya manusia pada hari kiamat nanti tidak memiliki apa-apa selain apa yang telah dilakukannya sewaktu di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan firman Allah yang lain, "Falyauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Manusia, sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian orang, hanya memiliki pahala yang telah ia usahakan dan ia lakukan sewaktu di dunia. Ia hanya memperoleh balasan dari amal yang telah ia lakukan di dunia. Menurut kalangan ini, makna hadis di atas kontradiksi dengan ayat-ayat ini. Asumsi ini dapat dijawab dengan argumentasi berikut. Dalam artian penyelesaian kontradiksi antara hadis badil haji dengan ayat Al-Quran yang barusan sudah disebutkan di awal. Yang pertama, huruf lam pada firman Allah wa alaysa lil insani, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, artinya merupakan lam tamlik atau lam yang memiliki arti posesif atau kepemilikan. Artinya bahwa manusia pada hari kiamat nanti tidak memiliki apapun berupa balasan dan pahala kecuali apa yang telah dilakukannya di dunia. Adapun redaksi dalam hadis memiliki pengertian bahwa manusia dapat menerima manfaat atau berupa pahala dari amal orang lain. Dalam hal ini ada perbedaan antara tamalluk atau kepemilikan dan intifa, bermanfaat atau berguna. Kedua, adapun firman Allah Ta'ala, "Falyauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Firman Allah ini berbicara dalam konteks kaum kafir. Maka pengertiannya adalah bahwa kaum kafir tidak akan dibalas dengan siksaan kecuali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia, yaitu perbuatan kafir dan durhaka. Sedangkan kaum mukminin tidak masuk dalam kategori ayat ini. Mereka mendapatkan manfaat atau pahala dari amal kaum mukminin lainnya di dunia berupa doa dan amal solih yang lain. Dengan demikian kita mendapat penjelasan bahwa hadis di atas kenyataannya tidak kontradiksi dengan Al-Quran, melainkan kontradiksi dengan pemahaman sebagian orang terhadap Al-Quran. Kontradiksi ini bukan antara hadis dan Al-Quran, namun antara hadis dan pemahaman sebagian orang terhadap Al-Quran. Contoh yang kedua, hadis disiksanya orang meninggal karena tangisan keluarganya dan kontradiksinya terhadap Al-Quran. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih." Sesungguhnya orang yang meninggal akan disiksa karena tangisan
keluarga terhadapnya. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya As-Sunnah Baina Ahlul Fiqih wa Ahlil Hadis menyatakan, sekarang ini muncul kelompok yang tidak beretika, lancang mengkritisi para imam fikih dengan mengatasnamakan pembela hadis Nabi. Padahal para ulama fikih tidak ada yang menentang hadis. Mereka juga tidak meremehkan hadis yang jalur transmisinya sahih dan redaksinya tidak bermasalah. Semua yang mereka lakukan adalah mengungkap ilal atau faktor yang dapat merusak otentisitas hadis. Dalam sebagian riwayat, hadis lalu mencocokkannya sesuai metode ilmiah yang teruji. Mereka memberi petunjuk kepada umat Islam untuk mengacu kepada yang lebih perkataannya dan yang lebih benar jalannya, yaitu Al-Quran. Dengan metode ini, mereka mengikuti para sahabat dan tabi'in. Perhatikanlah sikap Aisyah radhiyallahu an ketika mendengar hadis innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Beliau memprotesnya dan bersumpah bahwa Rasulullah tidak menyampaikannya untuk menyampaikan penolakannya itu. Beliau berkata, di manakah posisi kalian tentang firman Allah, la taziru waziratu wizra ukhra? Dengan berani dan percaya diri, Aisyah menolak hadis yang kontradiksi dengan Al-Quran. Kendati demikian, hadis yang ditolak Aisyah ini masih tetap tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Selanjutnya Muhammad Al-Ghazali berkata, metode yang ditempuh oleh Ummul Mukminin Aisyah ini merupakan dasar untuk memeriksa hadis-hadis yang sahih agar mengacu pada teks-teks Al-Quran yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, atau pada masa lalu dan yang akan datang. Tidak ragu lagi bahwa Muhammad Al-Ghazali termasuk orang yang menolak hadis apabila hadis tersebut menurut pendapatnya telah menyalahi Al-Quran. Hadis di atas menurutnya telah menyalahi Al-Quran dan pada saat yang sama hadis tersebut juga telah menyalahi hadis lainnya yang serupa. Hadis itu adalah riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita al-kafira yu'azzibu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang meninggal yang kafir akan disiksa karena tangisan keluarga terhadapnya. Hadis Umar bin Al-Khattab dan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, keduanya adalah sahih. Para ulama telah melakukan metode jamak atau kompromi antara dua riwayat hadis ini dengan Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa orang kafir yang meninggal itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Adapun orang mukmin yang meninggal, ia akan diazab jika sebelum meninggal ia berwasiat kepada keluarganya untuk meratapinya. Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri menyatakan bahwa ayat 164 surat Al-An'am di atas tidak ada kaitannya dengan hari kiamat. Ayat tersebut hanya berhubungan dengan permasalahan duniawi. Jadi makna ayat ini adalah bahwa seseorang di dunia tidak akan memikul dosa orang lain. Hal ini dikuatkan oleh latar belakang sejarah turunnya ayat tersebut. Ketika itu kaum jahiliyah menuntut sesuai perasaan pihak yang terbunuh, maka salah seorang dari mereka pun boleh membunuh saudara pihak yang membunuh, atau ayahnya atau kerabatnya. Jika ahli waris atau kerabatnya tidak ada yang mampu memikul hal ini, maka eksekusi mati ini ditunjukkan kepada salah seorang dari kabilahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Maka tersingkaplah bahwa antara hadis ta'jibul mayyit bibukai ahlihi dengan ayat Al-Quran wala taziru waziratu wizra ukhra itu tidak bertentangan atau tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Contoh yang ketiga,
hadis tidak masuk surganya seseorang dengan amalnya dan kontradiksinya terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Mereka bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga, kecuali Allah memberi aku rahmat dan kemurahannya. Hadis ini memberi pengertian bahwa seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Pengertian ini menyalahi Al-Quran yang menyatakan setelah dipaparkannya kenikmatan surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Sungguh baik apa yang disampaikan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menghilangkan kesan pertentangan atau kontradiksi ini. Beliau berkata, al-manfi atau hal yang dinegasikan itu dinafikan dengan huruf ba yang berfungsi sebagai al-muqabalah wal muawadah atau balasan dan pengganti. Sebagaimana dikatakan bi'tu hadza bihaza atau aku menjual ini dengan ini. Sedangkan pada hadis tersebut huruf ba berfungsi as-sabab atau penyebab, maka amal tidak dapat diganti dengan pemberian balasan atau pahala, meskipun menjadi sebab mendapatkan balasan. Oleh karena itu, orang yang menduga bahwa ia sudah cukup dengan melaksanakan kewajibannya dan tidak membutuhkan lagi ampunan dari Tuhannya, maka ia telah sesat. Amal seseorang tidak dapat menjadi tiket masuknya ia ke surga, melainkan menjadi sebab masuknya ia ke surga. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, yang artinya dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Sebagian ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah surga yang diperoleh dengan amal atau jannah bil amal, dan surga yang diperoleh dengan karunia atau jannah bil fadl. Seseorang tidak akan masuk surga karunia Allah atau jannah al-fadl dengan mengandalkan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Adapun surga amal atau jannatul amal, maka ia dapat memasukinya karena disebabkan amalnya. Wallahu a'lam. Sekian pemaparan tentang kontradiksi antara hadis terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.